Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ke Mas Umam gitu ya. Kalau tadi Bang Margarito kan menyebut kalau ketatanegaraan udah nggak bisa gitu. Tapi dalam sebuah proses, gitu ya. sebuah proses pembentukan undang-undang ada juga namanya otak-atik politik juga kan Mas ya di situ. Iya. Lobby politik, partai, fraksi dan lain sebagainya. Iya. Gimana melihat soal ini, apakah mungkin juga masih bisa lolos atau tidak gitu loh? Segalanya mungkin. Karena bagaimanapun juga ada banyak sekali jurus mabuk yang bisa dipraktekkan dan itu terbukti. Kita masih ingat bagaimana PN Jakarta Pusat dulu membuat sebuah keputusan misalnya ya untuk menunda tahapan pemilu yang itu jelas-jelas bukan nomenklatur dia, tapi keluar saja. Per hari ini tidak jelas. Kemudian MK kemarin seperti apa. Tetapi begini, kalau misal di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 memang menegaskan tentang proses pemilihan kepala daerah harus secara demokratis. Penjelasan demokratis adalah dua, yaitu konteksnya adalah dipilih langsung oleh rakyat, yang kedua oleh DPRD. Ada satu celah yang barangkali akan dimainkan oleh teman-teman di DPR, yaitu menggunakan pasal kekhususan. Karena DKJ ini adalah daerah khusus. Kalau misal kemudian pasal kekhususan itu kemudian bisa dimainkan, sebagaimana kemudian menggunakan analogi Jogja. Kalaupun Jogja kemudian dengan argumen keistimewaan, kekhususan itu kemudian bisa dijadikan sebagai argumen bagi masuknya celah-celah yang barangkali tidak memungkinkan di daerah lain, maka kemudian itu bisa menjadi argumen. Maka kemudian kalau misal kita cermati, kemarin kita sempat juga diskusi dengan temannya Mas Doli ya, Pak Firman Subagio yang sebelumnya juga menjadi ketua Balek, cukup meyakinkan bagi kita ketika kemudian teman-teman sebagian di DPR termasuk Golkar mengatakan menolak itu. Tetapi sama ketika kemudian proses lobby-lobby politik dilakukan, maka kemudian berpotensi kalau misal kemudian terjadi proses negosiasi. Termasuk kalau misal kemudian di pasal 10 ayat 2 di RUU ini dianggap sebagai high call, maka kemudian proses negosiasinya di titik tengah. Titik tengahnya apa? Yaitu ketika kemudian masing-masing partai kemudian diajak untuk berkompromi ketika meletakkan kepala daerah, dalam konteks ini gubernur di DKI, akhirnya kemudian nanti dipilih oleh DPRD. Dan ini akan menjadi sebuah embrio politik sekaligus juga milestone bagi penggunaan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Kalau DKI Jakarta sudah goal, maka kemudian berpotensi menyebar ke daerah-daerah yang lain. Maka celah-celah ini tampaknya berpotensi kemudian digarap, jadi diolah bahasa Mas Bayu. Ini di DPR itu banyak raja olah. Tapi untuk pasal ini tampaknya kesaktian untuk mengolah itu tidak terjadi. Nah itu yang kemudian memunculkan pertanyaan, ada apa? Pasti there is something wrong di sana. Baik, Bang Doli, ini sebenarnya bisa aja nanti bisa diolah lagi. Ada pasal khusus yang membuat mungkin DKI Jakarta treatmentnya kurang lebih sama seperti Yogyakarta yang memang ditunjuk langsung. Sama saya tidak termasuk yang raja olah. Ya, tukang olah gitu. Buat saya nanti memang kita lihat aja perkembangan ya. Kalau saya mendengar apa yang menjadi perbincangan di teman-teman Balek itu ya, sejauh ini mereka mewakili fraksinya masing-masing, sikapnya hampir sama semua. Gitu. Tapi saya nggak mau bicara dengan fraksi lain lah. Saya mengatasnamakan fraksi saya saja. Kami sudah rapat resmi 2 malam yang lalu, itu di rapat pleno resmi bahwa kita memutuskan untuk soal DKI ini kita tetap memperjuangkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu melalui pilkada. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan oleh teman-teman fraksi Partai Golkar di Balek yang mungkin sudah mulai membahas ini. Hari ini ya mungkin hari ini sudah mulai mengundang rapat tingkat 1 bersama dengan pemerintah. Oke, baik. Bang Iqbal gimana? Soal olah mengolah, ya, kemudian ada lobby-lobby politik. RUU ini tidak terlalu terburu-buru lah. Toh IKN-nya juga belum jadi, ya, sedang dibangun ya. Kenapa? Karena untuk membuat undang-undang sebuah ibu kota, daerah khusus Jakarta itu perlu melibatkan partisipasi yang besar lah, termasuk para akademisi, masyarakat ya. Kenapa? Karena ini kan untuk masa depan rakyat Jakarta. Saya kira rakyat Jakarta ini harus dilibatkan lah, bukan hanya segelompok elit saja. Jadi menurut saya tidak perlu terburu-buru dan ini perlu pembahasan yang mendalam, termasuk melibatkan teman-teman di DPRD.
Karena teman-teman di DPRD adalah wakil rakyat Jakarta yang tentu saja memiliki banyak aspirasi. Oke, Bang Margarito, di atas langit biasanya masih ada langit gitu ya. Kalau Bang Margarito tadi berpegangan ya hukumnya tidak bisa gitu. Tapi kalau lobby politiknya itu memungkinkan gimana? Ya, lobby kan mesti ada fondasinya kan. Anda mesti bikin pasal kan. Pasal itu dicek juga level, bukan validitasnya, level sinkronisasinya dengan konstitusi. Konstitusi nggak memberikan jalan itu. Kalau mau pakai Jogja, lain ceritanya. Jogja itu dulu saya yang pasang badan, saya dan Pak Yusril. Kita waktu itu di masa Pak SBY gitu ya, undang-undang Jogja itu yang gubernur itu, saya dan Pak Yusril yang pasang badan. Saya termasuk yang datang di Mahkamah Konstitusi menjadi saksi ahli, memberikan keterangan ahli pada waktu itu dan menjadi lolos itu undang-undang Jogja itu. Jadi dari sudut pandang saya, jujur saya mesti mengatakan bahwa tidak tersedia cara untuk mengakomodasi pasal rancangan itu tadi. Nggak Yang ada. pasti kita nantikan bagaimana hasilnya dari RUU DKJ ini Ya. dan harapannya tidak ada suara rakyat DKI Jakarta yang diamputasi nantinya ya. Ya. Terima kasih banyak Mas Umam, Bang Margarito, Mas Iqbal Terima dan kasih. juga Bang Doli, terima kasih ya. Doli sudah bergabung. Assalamualaikum. Sama.